Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rizky, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kudus dari SMA Negeri 2 Mbae Kudus. Saya bersama rekan saya Ibu Arifah Apriliana yang juga dari SMA Negeri 2 Mbae Kudus akan melakukan kegiatan supervisi sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri atau akan menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Selamat pagi Bu Arifah. Selamat pagi Bu Lia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat Bu Lia. Alhamdulillah. Baik Bu Arifah, sebelumnya bisakah Ibu memperkenalkan diri dulu? Oke, nama saya adalah Arifah Apriliana. Di sini saya adalah guru yang mengampu pada mata pelajaran matematika, khususnya yaitu pada kelas 12 di mata pelajaran matematika wajib. Ya, baik Ibu. Kemudian hari ini sebelum masuk ke kelas saya berbincang-bincang dulu dengan Bu Arifah nggih. Oke Bu Lia Rizky, terima kasih sekali untuk kesempatannya. Ya. Jadi Bu Arifah, bagaimana perasaan Ibu saat akan saya lakukan supervisi ini? Iya, terima kasih sebelumnya Bu Lia Rizky atas kesempatan yang berharga ini. Saya berkeinginan untuk bisa bertatap muka dengan panjenengan, melakukan refleksi diri dan juga melakukan perbaikan hal-hal yang mungkin perlu saya tingkatkan dalam kompetensi saya, dan mungkin hal-hal yang secara tidak langsung ternyata itu adalah suatu kemampuan dasar saya sebagai kompetensi seorang guru. Sebelum masuk ke kelas, nanti ke kelas berapa nih Bu? Oke, ini nanti saya minta bantuan sama Bu Lia Rizky untuk masuk ke kelas, terutama di kelas 12 MIPA 2, ya, terutama pada mata pelajaran matematika khususnya di materi statistika. Yaitu pada ukuran pemusatan data. Baik Ibu, kemudian apa yang ingin jenengan kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari Ibu sendiri? Oke, untuk kompetensi atau hal-hal yang ingin saya dapatkan dari supervisi kali ini, terutama yang dari murid dulu, saya juga sangat berkeinginan supaya murid-murid saya itu mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan dari awal. Juga yang kedua kalinya adalah saya berkeinginan supaya murid-murid saya selalu aktif dan meningkatkannya lagi untuk keaktifan mereka di kelas. Itu pada sisi murid. Sementara untuk dari sisi saya sendiri, secara pribadi, saya itu berkeinginan untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi saya, yaitu terutama pada langkah-langkah atau pemenuhan dari kebutuhan belajar murid-murid saya. Kemudian tantangan dari Ibu yang hadapi ketika mata pelajaran yang Ibu ampu itu apa saja? Ya, untuk tantangan sendiri dalam mata pelajaran saya matematika ini secara umum, mereka itu selalu masih berpikir bahwa mata pelajaran ini itu pembelajaran yang abstrak, tidak real. Nah, itu kebalikannya. Saya ingin mengarahkan dan juga memberikan wawasan ke mereka secara langsung bahwa pembelajaran matematika itu tidak hanya materi-materi yang abstrak saja, tetapi juga materi yang bisa dilaksanakan, bisa dilakukan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu secara umum pada mapel saya. Tapi secara khususnya di materi ini, yaitu statistika pada ukuran pemusatan data, saya berharap mereka tidak hanya menggunakan rumus-rumus yang ada secara langsung, tapi mereka bisa benar-benar memahami konsep dari materi tersebut secara utuh dan juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gitu. Jadi kira-kira persiapan apa saja yang Ibu lakukan untuk supervisi kali ini? Ya, untuk pembelajaran nanti pada persiapannya yang tentu adalah pada materinya terlebih dahulu, di mana saya harus benar-benar mempersiapkan materi secara matang yang akan saya ajarkan sebelum masuk ke kelas. Kemudian saya juga berkeinginan untuk menyiapkan sebuah media pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswa saya, sehingga mereka bisa benar-benar memahami materi tersebut secara seutuhnya. Ya, jadi tidak menonton juga. Kemudian, baiklah Ibu, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Ya, supervisi saya harap Bu Lia Rizky berkenan untuk masuk ke kelas. Ya, terima kasih Bu Lia Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan materi yang sudah kita bahas, yang sudah kalian pelajari, yaitu pada bab statistika, saya khususkan untuk bentuk penyajian data dan ukuran pemusatan data. Pada ukuran pemusatan data ini nanti, yang paling utama itu adalah rata-rata, modus, dan median. Kemarin sudah kita pelajari, kalian juga sudah melakukan latihan secara mandiri. Adakah yang mungkin ditanyakan atau mungkin belum dipahami dari materi yang sudah kita bahas kemarin? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, untuk hari ini atau mungkin 2 hari, 3 hari ke depan, saya akan gunakan project based learning. Berarti nanti kita lakukan project, kalian lakukan survei. Di sini saya harapkan kalian bisa mengumpulkan data, mencari informasi, mengolahnya, dan menjadikannya data secara detail yang bisa diukur. Jadi nanti ada beberapa survei, saya bebaskan kalian mau pilih tema yang mana. Ada 4 tema yang saya siapkan, yaitu tentang frekuensi atau banyaknya penggunaan smartphone, berarti HP,
di lingkungan siswa, terutama untuk siswa di kelas 12 MIPA 2. Kemudian ada banyaknya jumlah atau kadar air minum yang kalian butuhkan dalam satu hari. Kemudian jarak dari rumah ke sekolah. Dan yang terakhir adalah nilai. Biasanya yang paling mudah itu nilai ya. Kalian bisa mengambil nilai pada raport kalian di kelas 11. Kalian tentukan mau yang dipakai di semester 3 atau yang semester 4. Monggo. Mapelnya juga saya persilahkan bebas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Dalam project based learning dari nanti dalam satu kelas saya bagi menjadi beberapa kelompok. Saya rencananya membagi menjadi 6 kelompok, di mana nanti anggotanya itu ada berapa? 5 sampai 6 orang, dan ternyata ini banyak yang kosong. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan saja. Untuk anggota kelompoknya nanti saya acak, saya pokoknya bebas, tidak saya tentukan dari mananya, karena kemarin sudah kesepakatan untuk anggota kelompok saya yang menentukan. Begitu. Oke, untuk anggota kelompoknya berarti ini saya sampaikan dari kelompok 1, bisa dicatat masing-masing ya. Abel, Venita, Tara, kemudian Naura, Farel, dan Anamur. Itu dari kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua ada Anka, Naila, Octavia, Iga, Mervin, dan Urut. Kelompok yang ketiga itu ada Azara, kemudian ada Bunga, Imelda, Vanda, Zikril, dan Nafrizal. Anggota dari kelompok berikutnya ada Siva, Ratna, Oki, Putri, Mukhtar, dan Murid. Kemudian dari kelompok yang kelima ada Rasya, Renia, Cantika, Akbar, Rimba, dan Abimanyu. Dan yang terakhir dari kelompok 6 ini hanya ada 5 orang dari Desta, Keisha, Mita, Abid, dan Albert. Mana? Ada yang ditanyakan? Ada? Oke, silakan untuk semua kelompok bisa berkumpul dengan anggotanya masing-masing. Silakan ya. Jangan lupa kalau sudah berkelompok dengan anggotanya, kalian siapkan lembar kertas, berikan identitas nama anggotanya. Dan hati-hati, yang paling penting, taruh nama ketua kelompok di paling atas. Ya, jangan lupa siapkan lembar kertas, tentukan ketua kelompoknya, taruh namanya paling atas. Oke ya, sudah. Saya beri pertanyaannya untuk dari keempat tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana cara menentukan mean, modus, dan median pada data berkelompok dari hasil survei. Nanti saya masukkan ke WA group ya. Tentang penggunaan smartphone, itu yang pertama. Yang kedua tentang banyaknya air yang dikonsumsi. Yang ketiga adalah tentang jarak rumah ke sekolah. Yang keempat adalah nilai. Dari 4 ini, diskusikan dengan anggota kelompok, topik mana yang kalian pilih. Jangan sampai satu kelas podo kabeh lo ya, kok ora variatif nanti, ya. Carilah tema yang kalian sukai, diskusikan topik mana yang kalian pilih. Tentukan saja temanya.
Kalian mau ambil yang mana? Itu adalah untuk pematik saja. Ini yang ditentukan mau pakai apa? Mau pakai jarak sekolah ke rumah. Terus pengumpulan datanya lewat apa? Lewat grup WA. Grup WA yang mana? Jadi membuat grup sendiri untuk ini anggota-anggotanya nanti masing-masing mengumpulkan datanya. Oh gitu. Nah berarti nanti per orang kalian caranya ngumpul ya? Tanya satu-satu semua anggota apa ya? Dari Google Map. Google Map. Iya. Dari rumah ke sekolah. Nah, kan yang tahu rumahnya kan diri dia sendiri. Jadi kamu tanya satu-satu. Oke, tanya. Kalau yang ini mau pakai apa? Wawancara juga langsung. Oke, berarti nanti saya kasih waktu. Ini nanti pengumpulan datanya pakai apa? Pakai alat bantu atau langsung wawancara? Apa? Spreadsheet. Oke, spreadsheet boleh. Ini dari kelompoknya pengumpulan datanya mau pakai apa? Mau wawancara langsung atau pakai WA atau pakai aplikasi yang lain? WA saja. Berarti kamu WA satu-satu ya. Paling nggak nanti kasih saya contohnya ya. Di foto ke, di apa? Screenshot hasil percakapannya. Kalau ini pakai apa? Kalian berempat ada semangat gitu. Iya, pakai apa ini? Iya, enggak apa-apa. Ini tadi temanya apa? Air. Iya, enggak apa-apa sih. Ada yang bawa air minum enggak sih ke sini? Banyak enggak? Banyak kan? Nah, itu aja ditakar misalkan itu kira-kira satu gelas. Satu gelas ini berapa sih? 200 ya. 200 apa 200? 250. Nah, 250. Oh, kira gitu. Sudah selesai. Semua data sudah dapat. Oke, sekarang itu ya. Untuk kelompok 3, pakai apa? Masuk ke rumah pakai alat. Pakai nilai ya? Dari mana? Mindi. Dari mana Mindi? Oh, ini semua apa? Hanya budaya. Jadi kamu ambil faktor budaya. Oke, kalau enggak saya diberikan setnya ya. Kamu coba cek dulu sama Budi. Ini tak nilainya mereka yang semester. Dari kelompok 4. Kelompok 4 siapa? Pakai apa? Wawancara langsung. Berarti saya berikan waktu ya sama 10 menit yang diambil temanya. Jarak ya. Sekarang saya berikan waktu 10 menit bisa bertanya ke tempat yang lain. Silakan bisa dimulai. Dari kelompok 4 ya. Kelompok 5. Kelompok 5 mana? Pakainya apa? Wawancara langsung. Oke, berarti waktunya 10 menit ya. Silakan bisa dimulai.
Pokoknya kamu bisa menyajikan datanya. Jamnya bener ini? Jamnya bener ini? Ya betul. Betul. Kembali untuk semua anggota kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 6, semua data informasi sudah didapat. Berarti sekarang kalian tinggal mengolah data tersebut, sajikan data tersebut, kemudian sama seperti tadi persoalannya carilah rata-rata, modus, dan median. Nah sekarang untuk medianya, dari setiap kelompok usahakan berbeda, buatlah sekreatif mungkin. Kalian bisa menggunakan PowerPoint, membuatnya dalam sebuah poster, membuatnya dalam sebuah timeline, atau bahkan membuatnya dalam sebuah video. Jadi kami sajikan data tersebut sekreatif mungkin, sebisa mungkin tiap kelompok berbeda. Dan kami silakan didiskusikan dulu akan seperti apa data tersebut kalian sajikan, disepakati bersama dalam satu kelompok. Saya silakan. Berarti besok kalau bisa diusahakan kita presentasi. Jadi semua data sudah kalian dapatkan, informasi, pengumpulan dan sampai pengolahan data juga sudah. Berarti besok tinggal presentasi. Saya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya harap untuk kalian semua bisa benar-benar memahami dan menikmati pembelajaran hari ini. Adakah yang ditanyakan?
Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Nanti kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Saya cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rizky, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kudus dari SMA Negeri 2 Bayi Kudus. Di sini saya bersama Ibu Arifah selaku guru mata pelajaran matematika sudah melaksanakan observasi di kelas 12 MIPA 2. Di sini juga ada Ibu Sri Juni Karnawati sebagai pengajar pelatih saya yang akan melihat dan mendampingi kegiatan pasca supervisi dengan rekan sejawat saya. Terima kasih Ibu Arifah untuk kerjasamanya dalam kegiatan supervisi ini. Terima kasih Bu Lia Rizky, panjenengan sudah mau mengikuti dan mungkin membimbing saya di kelas, melihat dan mengobservasi kelas saya. Sama-sama Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Arifah setelah menyelesaikan pembelajaran kemarin? Untuk perasaan yang saya rasakan, saya sangat lega dan juga saya sangat senang karena apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan itu muncul dan terjadi di kelas, terutama pada pembelajaran saya. Bolehkah Bu Arifah jelaskan pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan harapan Bu Arifah apa belum? Seperti tadi ya, saya sangat senang karena salah satu tujuan yang saya harapkan itu ternyata terjadi di kelas dan di pembelajaran saya hari itu, di mana siswa saya juga antusias, mereka semangat dalam pelajaran dan juga mau bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-temannya, sehingga tujuan pembelajaran yang inti yang saya harapkan itu bisa terwujud. Salah satunya adalah mereka bisa menggunakan materi, terutama konsep dari ukuran pemusatan data, sehingga dari data mentah mereka bisa mengolahnya dan mencari ukuran pemusatan datanya secara teliti dan juga benar, seperti itu. Kemudian Ibu dalam skala 1 sampai 10 berada di skala berapakah pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Tolong dijelaskan Bu. Alhamdulillah seperti yang tadi, skala yang saya harapkan dan yang terjadi saat itu adalah di skala 9, karena apa yang saya harapkan itu memang sudah sesuai dan tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu juga sudah tercapai. Sudah tercapai ya Bu. Apakah ada hal lain yang menjadi perhatian Bu Arifah kemarin dari kegiatan pelaksanaan supervisi yang sudah dilaksanakan? Saya melihat kegiatan pembelajaran kelas Ibu Arifah tadi pengelolaan kelas sudah sangat baik. Kemudian dilihat dari antusias siswanya yang tinggi melalui keaktifan dan semangat yang luar biasa dalam proses pembelajaran. Seperti nanti ya, apa yang saya harapkan itu memang sudah terwujud, di mana antusias siswa itu yang sangat tinggi dan mereka sangat bersemangat. Tetapi ada beberapa hal atau sisi aspek yang mungkin masih perlu saya kembangkan lagi, karena yang saya lihat ada beberapa siswa dalam suatu waktu dalam proses pembelajarannya itu masih kurang fokus, ada yang kurang fokus seperti itu, walaupun secara garis besar pada akhirnya mereka memang lebih bersemangat daripada pelajaran-pelajaran sebelumnya, tapi ternyata memang ada beberapa siswa yang kurang. Mungkin apa ya yang perlu saya kembangkan, ya mungkin saya masih kurang atau masih perlu melihat lagi kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu atau yang diperlukan oleh siswa, karena kebutuhan siswa kan memang mungkin beragam dan mungkin kemarin saya masih kurang mengeksplor lagi. Ya Bu, jadi ada hal yang ingin Ibu Arifah lakukan dalam upaya untuk mensinkronkan Ibu Arifah alami. Itu tadi ya yang saya harapkan, karena ada beberapa siswa yang kurang fokus yang saya amati, mungkin berkaitan dengan kebutuhan belajar mereka yang belum bisa saya optimalkan.
Berarti dari sisi kebutuhan belajar tersebut yang harus saya kembangkan lagi. Mungkin saya akan melakukan observasi lagi, mungkin saya juga perlu untuk menyebarkan angket-angket tentang pembelajaran, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sukai gitu. Dan mungkin berdasarkan tingkat kemampuan awal yang perlu saya tekankan lagi. Seperti itu. Ibu, sama-sama Bu, semoga kita menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Saya tunggu peningkatan dari jenengan. Ya, saya harapkan Bu Lia Rizky akan selalu mendampingi saya untuk kedepannya di kelas-kelas berikutnya. Mungkin nanti ada variasi-variasi lain, dan saya juga berharap Bu Lia Rizky bisa terbuka. Kita bisa sama-sama untuk semakin lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia Rizky. Terima kasih sudah melaksanakan pasca supervisi dengan saya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita sama-sama belajar. Oke, ini saya sedang melaksanakan pendampingan individu, di mana saya harus melakukan supervisi. Tapi khusus di yang kelas. Terus ketika dengan membuat itu apakah sendiri atau Di awal memang kita ada ngobrol-ngobrol sedikit yang sebelumnya memang saya sudah diberitahu kalau mau disupervisi dengan model pembelajaran baru yang diferensiasi itu. Jadi memang mungkin itu masih hal yang baru, saya perlu bicara dulu dengan Bu Lia Rizky langkah-langkahnya seperti apa atau apa lagi gitu. Tapi di awal memang kami ngobrol kemarin pas observasi itu dengan sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. alhamdulillah ya, saya mencoba semaksimal mungkin seperti itu gitu. Berusaha Hal semaksimal. baru ya itu ya. Alhamdulillah. Karena selama ini sebenarnya belum pernah melaksanakan itu. Terus, Ya, kalau mungkin memang biasanya kan kita masih monoton untuk saya sendiri ya matematika, karena memang sebenarnya anak kalau saya lepas apa adanya kan mereka masih belum bisa, karena memang masih ketergantungan dengan guru. Ya memang pelan-pelan, memang di awal kita masih ada kayak kerja kelompok lah seperti itu, tapi belum ada dalam benak saya kalau hal yang mungkin saya lakukan yang mungkin tingkatan siswanya bisa menyelesaikan permasalahannya, saya belum. Jadi di situ ternyata sedikit banyak kita sebenarnya sudah berdiferensiasi, tapi ternyata masih secara random acak gitu. oke, iya betul. Berarti jelas ya menurut jenengan bisa nanya dulu ya jelas. Mbak Tifa dulu. Ketika jenengan kemarin melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu ada kendalanya. Kendala memang karena untuk materi yang sampai itu adalah statistika, masih pengambilan data, memang saya harus mencari aspek data yang masih bisa diambil oleh siswa. Jadi saya ngambil data yang kayak nilai, ya, saya masih beri mungkin ada tugasan nilai apa yang ingin kalian gunakan untuk mencari ukuran pemusatan data ini, ya gitu. Nilai ini dari mana Bu? Nah itu coba kalian diskusikan. Nah di situ saya baru tahu diferensiasinya di situ. Kalian mau pakai apa? Kalian bisa pakai wawancara, berarti kamu harus cari kelas atau guru mapelnya. Nilai kamu itu berarti satu kelas itu baik saja. Jadi dari awal mereka kan berjalan di situ, mulai dari cari datanya sendiri, baru mengolah seperti itu. Itu yang paling kecil adalah nilai. Kemudian yang saya ambil kemarin itu adalah banyaknya waktu yang mereka lakukan dalam penggunaan smartphone. Nah itu juga hanya dalam satu kelas juga kalian harus melakukan wawancara dengan antar teman. Seperti itu ya
kita menjelaskan tadi kan menyampaikan diskusi untuk materi statistika ini sama data itu dengan pas kemarin pas di observasi itu sudah saat mengolah data hasil wawancara ataukah baru mau membuat instrumen atau daftar pertanyaan. Kalau daftar pertanyaan secara garis besar memang dari saya. Oh gitu. Secara garis besar itu memang saya minta untuk memilih berapa banyakkah nilai atau berapa banyakkah waktu yang digunakan dalam smartphone atau berapa banyaknya air minum yang kalian butuhkan dalam satu itu secara garis besar memang saya. Itu mereka tinggal memilih mau materi yang mana atau data yang mana yang mereka pilih, baru dari situ mereka mengolah sendiri. Nah di situ saya minta tolong data tersebut kalian sajikan, saya bilang gitu. Berarti bisa yang mengambil data berarti dari jenengan. Dan sudah punya data sendiri. Iya, anak-anak sendiri. Anak-anak. Saya hanya memberikan garis besar nilai atau banyaknya kan subtopiknya itu. Subtopiknya Kamu pilih judul yang mana? Judul yang mana? Setelah misalkan ngambil itu tadi, berapa banyak penggunaan? Iya, banyaknya. Untuk mengambil data itu kan berarti harus ada instrumen, kan pengumpulan data. Nah, itu mereka membuat atau tidak? Iya, mereka harus membuat sendiri. Dalam bentuk awal dari pengambilan datanya dulu, jadi mereka bisa menggunakan wawancara apa aja yang membuat seperti kayak Google Spreadsheet apa gitu. Nah di situ mereka ngirim ke grup di mana setiap siswa dalam satu kelas mengisi. Nah gitu. Nanti pertanyaannya apa saja, yang dibutuhkan datanya apa saja, lalu untuk membuat itu langkahnya seperti apa. Jadi pas kemarin langsung disimpulkan kamu milih apa, terus buat instrumennya, entah itu pertanyaan wawancara atau lewat Google Spreadsheet itu tadi, terus langsung ambil datanya ada kan gitu ya, jalan ya, terus langsung diolah di situ. Jujur saya untuk pertemuan itu saya harus menggunakan 2 kali pertemuan. Dalam 1 kali pertemuan berarti 2 jam. 1 jam yang 45 menit berarti 90 menit. Jadi di awal mereka memang mencari data, mengolah data itu. Baru di pertemuan yang kedua itu kan masih setengah pengolahan datanya itu, baru disampaikan ke saya dilanjutkan apakah langkah ini sudah benar Bu seperti ini, saya baru melakukan koreksi. Kalau misalkan memang datanya sudah valid seperti ini ada sebetulnya dari presentasi. Berarti kemarin pasti observasi pas pertemuan kedua sehingga anak presentasi. Dari awal sampai presentasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan dengan tadi kan nanti ada diskusi, terus ada persiapan dan sebagainya. Dengan membuat LDPD, ya, lembar diskusi beserta didik. Kalau secara garis besar tidak, saya hanya LDPD-nya yaitu tema yang diambil apa, mungkin identitas dan sebagainya kan sudah ya, LDPD ya, itu datanya apa, pasang ke kolom kayak gitu, kayak yang kemarin gitu, terus ukuran pemusatan data yang dicari apa saja, kan gitu dari awal mengerjakan di situ. Terus untuk ketika mereka kan bukan individual ya, berarti kan kelompok. Nah, untuk pembentukan kelompok itu jenengan yang menentukan apakah dengan kelompok siswa. Iya. Saya acak kemarin, pokoknya saya acak benar-benar acak. Nah, cara mengacaknya gimana itu? Saya tidak pakai nama, tapi saya udah namanya terus saya acak dari angkanya itu, pokoknya saya random kayak gitu, nama siapa saja yang muncul silakan silahkan pakai kayak gitu aja gitu. Nah saya juga kemarin bisa pakai online yang sekarang itu loh nah itu, tapi memang sebelum pertemuan kemarin sudah saya buat itu, karena kalau dari awal kemarin waktu observasi saya lakukan tip dari pembagian itu waktunya kok kayak gak cukup ya. Jadi sebelumnya itu memang sudah saya bagi gitu, tapi memang acak seperti itu, pokoknya ini siapa saja yang muncul itu ya gak boleh protes kayak gitu. Yang mereka sendiri yang acak kalau kenalnya. Oke, berarti ada
rombongan terus yang gitu. Oke. Terus saat presentasi, berarti kan presentasi mereka membuat presentasinya itu dalam bentuk apa? Ada beberapa kelompok yang memang karena tidak punya laptop dan sebagainya dalam satu kelompok itu memang kendala mungkin kan memang ada tapi terkendala dan sebagainya nggak bisa dibawa ke sekolah gitu. Akhirnya ya sudah, kami ini mau pakai apa, saya gambar saja ya Bu di kertas gitu. Sudah Mereka maju sambil bawa kertas. ya gitu. Terus ada lagi yang pakai Canva, saya bisa ngomong, kalian bisa pakai Canva, bisa wah itu beneran loh, tapi kalian ini nggak ada laptop loh, saya kan bilang dia nggak pakai laptop, saya pakai HP, saya bisa gitu. Ya silahkan, kan itu karena memang saya tugaskan mau seperti apa gitu. Terus ada yang kelompok lain tuh ada yang mau buat perjalanan dalam pembelajaran ini, prosesnya itu saya buat video itu monggo. Jadi waktu dia wawancara mencari datanya itu dia dari awal gitu, ya sudah silakan gitu. Nah, bentuk itu kan berarti tadi ada yang pakai kertas, ada yang pakai kanvas, ada yang video. Tahu nggak itu apa sebenarnya? Dari sisi kalau di prinsip proses ya tadi ketika diskusi, dan makanya saya tanyakan LTP-nya ada, LKP-nya ada, terus mereka dari pemetaan ya kemarin semua sepertinya daya belajar. Nah, ketika sudah pemetaan itu, ketika jenengan membuat kelompok ya, kalau misalkan yang visual, kalau visual kok ada 10 misalnya, bisa dibagi 2. Nah, untuk setiap gaya belajar mereka, maka LDPD-nya dan LKPD-nya berbeda sesuai dengan gaya mereka. Ya nggak apa-apa, baru pertama kali sudah mereka spontan sudah misalnya pakai ini itu sudah menggunakan diferensiasi. Makanya dia dengan menggunakan yang diferensiasinya. Jadi karena itu di awal tadi ya, waktu kita wawancara memang ada yang antusias, ada yang tidak mungkin ada karena kelompokannya tidak bisa menaungi. Tapi kalau misalkan apakah kalau misalkan ada yang nanya, apakah yang saya sama seperti itu? Tapi saya hanya ajak aja. Kalau itu salah ya salah juga. Nah pada akhirnya di dalam kelompok itu ada diskusi. Nah jangan kasih pertanyaan ke Manda tadi, kamu mau mempresentasikan dalam bentuk apa? Itu kan pertanyaan dari guru. Mereka kan diskusi. Akhirnya kan satu soal saya ini mereka yang perlu Misalnya yang diferensiasi itu harus semua program apa itu harus semua ada atau salah satu